Ancus Marcius adalah cucu dari Numa Pompilius, si Raja Damai. Dia naik tahta dengan misi mengembalikan nilai-nilai religius kakeknya yang sempat dilupakan oleh Tullus Hostilius. Secara karakter, ia adalah perpaduan dari kesalehan kakeknya, tapi tetap tegas secara militer seperti Romulus jika harga diri Roma diusik. Ketika menjabat, pencapaian terbesarnya adalah pembangunan pelabuhan Ostia yang membuat Roma memiliki akses ke laut. Dalam teori geografi ekonomi, sebuah kota akan berkembang pesat jika ia berfungsi sebagai gerbang antara sistem perdagangan global dan wilayah pedalaman. Sebelum ada Ostia, Roma adalah kota pedalaman yang hanya bergantung pada Sungai Tiber. Dengan membangun Ostia, Ancus Marcius mengubah Roma dari sekedar pemain lokal menjadi titik temu internasional. Bayangin kamu adalah seorang raja. Jika musim paceklik tiba, terkadang stok makanan tidak cukup untuk menghidupi penduduk kamu. Kalau kamu punya pelabuhan, kamu relatif tidak perlu takut lagi pada kelaparan, karena gandum bisa diimpor dalam jumlah besar jika panen lokal gagal. Kalau gak ada duit, gimana bang? Roma memiliki akses ke tambang garam di dekat muara sungai atau salinai. Garam adalah emas putih zaman kuno. Pembangunan pelabuhan memungkinkan Roma mengekspor garam secara masif. Orang sekarang pamer kekayaan dengan jam tangan Rolex. Kalau orang Romawi dulu pamer kekayaan dengan makan makanan mengandung garam setiap hari. Buat mereka, kena hipertensi itu simbol kemakmuran, bukan masalah kesehatan. Di masa puncaknya, Ostia dihuni oleh 60.000 orang. Segala sesuatu mulai dari gandum Mesir, sutra dari timur, hingga hewan buas untuk Kolosium masuk lewat sini. Pada saat itu, kontrol Roma atas muara sungai Tiber memberikan dominasi atas bangsa tetangga seperti Etruska atau Latin. Setiap kali mereka ingin berdagang, mereka harus membayar upeti kepada kota Roma. Terbangunnya pelabuhan Ostia juga berdampak pada munculnya kelas pekerja baru, yaitu buruh pelabuhan dan pelaut. Munculnya kelas pekerja baru berarti membuka lapangan kerja baru. Otomatis hal ini menaikkan kesejahteraan rakyat Roma. Dan dari situlah terjadi urbanisasi kota Roma. Dengan kemajuan kota dan banyaknya lapangan pekerjaan, Roma menjadi magnet bagi pendatang, kota menjadi lebih heterogen dan dinamis. Tapi, sejarah punya cara yang unik untuk berakhir. Akibat sedimentasi sungai selama berabad-abad, garis pantai perlahan menjauh. Pelabuhan yang dulu tepat di bibir pantai, kini terletak sekitar 3 km ke daratan. Sedimentasi dari sungai Tiber membuat air di sekitar pelabuhan tidak lagi mengalir lancar, melainkan mandek dan berubah menjadi rawa-rawa yang berbau busuk. Ini bukan sekedar masalah lingkungan. Rawa-rawa ini menjadi sarang nyamuk Anopheles. Tanpa pengetahuan medis modern, warga Ostia hanya tahu bahwa udara di sana menjadi buruk. Memasuki abad ke-9, Roma tidak sekuat dulu. Laut Mediterania yang dulunya adalah danau pribadi Roma, kini dikuasai oleh bajak laut Saracen yang sangat agresif. Pada tahun 846 Masehi, serangan besar-besaran terjadi. Bajak laut ini tidak hanya menjarah pelabuhan, tapi bahkan berani masuk ke pedalaman hingga menjarah Basilika Santo Petrus di Roma. Ostia, yang merupakan gerbang depan, menjadi korban pertama yang hancur lebur. Karena merasa tidak aman lagi dari serangan laut dan wabah penyakit, Paus Gregorius IV akhirnya mengambil keputusan pahit. Ia memindahkan sisa-sisa penduduk Ostia ke sebuah pemukiman baru yang lebih berbenteng dan aman, yang disebut Gregoriopolis. Ostia tidak mati dalam semalam, ia ditinggalkan perlahan. Penduduknya membawa apa yang mereka bisa,
meninggalkan kemegahan teater dan apartemen mereka untuk menjadi kota hantu yang perlahan tertimbun lumpur. Sekarang, kalau kamu googling pelabuhan Ostia, kamu akan melihat Ostia Antika yang dikenal sebagai Pompei kedua. Kita masih bisa melihat teater kuno, mosaik lantai, hingga kedai makanan Thermopolium yang masih berdiri tegak. Ostia mengajarkan kita bahwa pembangunan infrastruktur yang tepat bisa mengubah nasib sebuah bangsa dari pelabuhan garam kecil menjadi kunci kekuasaan dunia. Setelah terbangunnya pelabuhan Ostia, apa yang terjadi dengan Roma? Kita bahas di episode selanjutnya.